guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Miss Bella. Kali ini di Miss Bella Stories, aku akan mereview suatu produk. Ini akan sangat bermanfaat bagi kamu yang saat ini sedang mengalami yang namanya gatal-gatal. Bisa aja itu skabis, bisa itu juga gatal-gatal karena alergi, kemudian kudis, kurap, eksim basah, eksim kering. Nah, bagi kamu yang sekarang saat ini sedang mengalami yang namanya tersiksa gara-gara yang namanya gatal-gatal di kulit kamu, di sini tempat kamu, karena sebentar lagi kamu akan sembuh dari kesakitan atau gatal-gatal kamu yang sangat menyiksa itu. Di sini aku sudah mempunyai satu produk yang bisa banget buat kamu gunakan dengan harga yang relatif murah, dengan penyembuhan yang relatif cepat juga, tergantung dari kondisi badan kamu dan juga daya tahan tubuh kamu, dan juga cocok atau tidak kamu untuk menggunakan obat ini atau salep ini ke tubuh kamu atau kulit kamu yang saat ini sedang sakit. Nah, di sini tepat banget saatnya kamu akan mengetahui obatnya. Tapi sebelum aku ngebahas tentang obatnya itu, aku akan menjelaskan di sini penyebab dari si gatal-gatal kamu tersebut, bagaimana cara pencegahannya, dan apa yang menjadi pemicunya. Karena kalau misalkan kamu tidak mengetahui apa sih yang menjadi pemicunya dan bagaimana cara kamu untuk mencegah timbul lagi gatal kamu itu, mungkin kamu setelah menggunakan obat ini, kamu harus menggunakannya lagi. Karena pengalaman aku, waktu itu aku pernah yang namanya terkena penyakit yang gatal banget. Itu diakibatkan dari hormon aku yang saat itu tidak stabil. Setelah aku pasca melahirkan, anak pertama pun sama begitu. Ketika aku hamil, kemudian aku menyusui, itu tuh si gatalnya ada. Tapi setelah aku selesai, setelah 2 tahun itu, kemudian nggak tahu kenapa itu sembuh aja sendirinya gitu ya. Terus pas hamil kedua juga sama, ada beberapa waktu ketika aku mengalami yang namanya gatal-gatal itu. Gatalnya kayak kulit kita itu bentol-bentol, titik-titik gitu, terus ada yang namanya kayak air-airnya itu gatalnya sungguh-sungguh menyiksa, dan biasanya itu terjadi di malam hari yang sangat meredam hebat banget. Tapi kalau misalkan pagi hari itu atau siang hari itu nggak terlalu yang namanya gatal. Biasanya semakin dingin cuacanya itu gatalnya akan semakin hebat. Nah, makanya malam hari ketika kamu lagi tidur atau cuacanya lagi dingin, itu tuh gatalnya luar biasa. Biasanya itu juga tidak terjadi secara terus-menerus, ataupun misalkan ada juga yang terus-menerus gitu. Nah, setelah dikonsultasikan dengan dokter, saat itu aku belum berani memakai karena aku sedang dalam keadaan hamil. Begitupun saat menyusui, aku tahan-tahan aja dengan cara direndam gitu ya, pakai air panas yang memang sembuh, tapi sembuhnya itu tidak untuk waktu yang permanen. Nanti akhirnya datang lagi, dan aku akhirnya mencari tahu apa nih yang menyebabkan atau pemicu dari gatal aku, sehingga aku bisa untuk menghindari si pemicunya agar tidak terjadi lagi. Karena pada saat itu aku sedang hamil, sehingga aku tidak bisa menggunakan sembarang obat demi menjaga janin aku dan menjaga juga bayi aku setelah aku melahirkan. Nah, saat aku akan di sini akan membahas tentang apa saja yang menjadi pemicu. Pemicu daripada gatal pada kulit kalian itu bisa saja terjadi akibat dari alergi makanan. Jadi untuk kamu yang saat ini sedang mengalami gatal, aku sangat menyarankan kalian untuk stop yang namanya makan makanan yang tinggi akan protein ya. Kamu sebaiknya tidak mengkonsumsi yang namanya telur, mau itu digoreng, diorek, rebus, dikukus atau apapun lah. Stop dulu yang namanya telur, ayam, ikan, seafood kayak udang yang gitu-gitu juga. Aku sangat menyarankan untuk berhenti dulu karena itu bisa banget menjadi salah satu pemicu untuk meningkatkan si gatal-gatal yang ada di tubuh kalian. Selain itu bisa juga dari alergi sabun. Nah, waktu itu aku alerginya sabun ya. Kalau makanan sih it's okay, nggak terlalu berpengaruh gitu. Cuman kalau dari sabun, mau itu deterjen, mau itu ya sabun cuci lah, cuci baju atau juga cuci piring, wadah segala macam, itu aku nggak bisa karena kalau misalkan kena deterjen atau kena misalkan sabun untuk mencuci piring, itu pasti gatalnya akan seperti terpicu, dan di kulit-kulit aku di sini, di sela-selanya ini tuh jadi ada yang, nah di sela-sela gini tuh jadi ada yang kayak gatal-gatal, terus kayak ada yang kayak berair gitu, di dalamnya tuh kayak ada airnya, dan si bagian kukunya ini kayak nyendul gitulah, kayak lebih bengkak bareh gitu di sebelah sininya, dan itu rasa gatalnya tuh sungguh-sungguh sangat menyiksa. Itu bisa kalian sembuhkan untuk sementara menggunakan rendaman air hangat atau juga bahkan air es.
Jadi kalau misalkan, kalau aku rasakan ya seperti itu akan bisa meredakan tapi tidak menghentikan. Karena setelah reda, beberapa saatnya juga akan terjadi gatal lagi. Dan ketika gatal itu sedang menyerang kalian, stop banget, jangan sampai digaruk. Karena kita nggak tahu di kuku kita ini bersih atau tidak, ada bakterinya atau tidak. Karena kita nggak tahu ketika kita menggaruk, bisa saja sih gatalnya itu malah semakin hebat, sensasinya akan semakin meningkat. Dan juga ketika kita menggaruk gatalnya, bisa saja itu berpindah. Jadi ketika di situ misalkan ada bakteri, ada kumannya, digaruk sama tangan dan akhirnya berpindahlah si gatalnya yang awalnya cuma segini bisa aja menyebar kemana-mana, dan itu kan sangat nggak mau gitu kalau misalkan sampai gatalnya itu menyebar dan akhirnya lebih banyak lagi. Nah di sini aku menyarankan kalian untuk tidak menggaruknya. Kalaupun misalkan udah nggak kuat banget pengen digaruk, pastikan dulu kuku kalian itu bersih dan jangan digaruk tapi dicocok-cocok aja, ditekan-tekan gitu sampai untuk mengurangi rasa-rasa gatalnya. Kalian bisa mengalihkan perhatian kalian ke aktivitas lain yang mungkin akan melupakan kalian akan rasa gatal itu. Karena semakin kalian fokus ke gatalnya, si gatalnya itu akan semakin menggila gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah melahirkan, sudah selesai masa menyusuinya, ataupun misalkan laki-laki yang mengalami hal serupa, sebaiknya dulu tadi si pemicu-pemicunya, seperti mengkonsumsi berbagai protein atau juga mencucinya sebaiknya dihilangkan dulu. Karena pada saat itu, pada saat proses penyembuhan, aku benar-benar yang stop namanya tidak mencuci atau tidak bersentuhan dengan deterjen, dengan sabun-sabun yang seperti itu. Kecuali kalau mandi, karena kalau sabun mandi sih enggak ya, yang aku rasa itu tidak mengakibatkan gejalanya atau gatalnya itu semakin hebat, malah mah jadi sembuh gitu. Nah cuman kalau deterjen sama sabun cuci piring itu aku nggak tahu, tapi itu memang ketika nyuci itu rasanya lebih gatel banget. Nggak tahu kalau misalkan di piringnya, mungkin kan di piring itu kotor sehingga sebenarnya bukan dari deterjennya tapi dari bakteri-bakteri atau kotoran-kotoran yang ada di piring kotor, atau misalkan di tempat-tempat yang memang airnya itu nggak steril gitu, sehingga aktivitas itu aku stop dulu. Nah kalau misalkan itu pemicunya kita udah tahu apa, gimana cara pencegahannya, kalau udah sembuh, kalau misalkan udah tahu itu semua, nih saatnya aku ngasih tahu kalian apa sih salapnya yang bisa menyembuhkan dari gatal-gatal itu. Tadam, berarti balik. Tadam, kelihatan nggak? Zudaifu, ini adalah salep Cina. Salep Cina ini harganya murah banget, kalian bisa banget untuk membelinya dimanapun. Ada di toko-toko online yang bisa kalian dapatkan, bisa di TikTok Shop, di toko oren, di toko hijau, biru, kuning, kelabu, dan sebagainya ya. Ini bisa banget dengan harga yang relatif sangat-sangat murah. Penyembuhannya juga cepet banget, karena aku nggak sampai berhari-hari untuk menggunakan ini, cuman beberapa kali oles aja, itu tuh langsung aja sembuh. Dan alhamdulillahnya sembuhnya itu sembuh total. Sampai saat ini aku tidak menggunakannya lagi karena memang sudah sembuh. Ini bahkan masih relatif ini ya, penuh ya, tidak berkurang banyak karena itu udah langsung sembuh. Di sini aku udah nggak punya lagi si kardusnya karena udah terbuang. Dan kardus yang ini packingannya aman karena di sini nggak langsung kayak gini. Ada kardusnya juga, yang kardusnya tuh sebenarnya lebih besar daripada isinya. Untuk komposisi dan segala macamnya ini ditulis dalam huruf Cina ya, kayak gini. Mana sih? Cina. Nah, jadi aku nggak tahu ya apa sih artinya. Cuma waktu itu aku lihat ada beberapa yang memang menyarankan obat ini, dan ternyata setelah aku gunakan ini tuh sembuh dan emang seajaib itu obatnya. Bahkan ada saudara aku yang dia itu sakit kulitnya tuh emang udah lumayan cukup parah dan udah dibawa ke dokter berkali-kali dengan biaya yang mahal, itu tuh nggak sembuh. Tapi ketika mencoba obat ini, padahal murah banget, mursidah banget, ini tuh nggak lama dia udah langsung sembuh dan nggak lagi sakit gitu. Tapi memang tetap harus dijaga. Nah ini tuh kayak gini, salepnya agak keping-pingan, warnanya pink muda ya, warnanya pink muda dan aromanya itu harum, aroma mint gitu. Dan ketika kalian oleskan ke gatalnya itu tuh sangat amat memberikan sensasi yang sejuk, menyenangkan. So, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Silahkan membelinya dan semoga sembuh dan hilangkan rasa gatal-gatalnya. Jangan lupa untuk dijaga agar tidak terulang lagi rasa gatalnya. Cegah lebih baik daripada mengobati. Bye-bye!